Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Bersihombing dengan NPM 2250331056. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu bidang host dan station, yang kedua presentasi dan posisi janin, dan yang terakhir mekanisme persalinan. Yang pertama, saya akan membahas tentang bidang host and station. Nah, bidang host ini merupakan salah satu garis khayal di dalam panggul ibu untuk menentukan atau mengetahui posisi janin atau posisi turunnya kepala janin. Bidang host ini digunakan untuk menentukan sejauh mana bagian terendah janin masuk ke dalam panggul ibu dalam persalinan. Nah, bidang host ini itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bidang host 1, bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Ini promontorium. Lalu selanjutnya ada bidang host 2, itu bidang yang sejajar dengan host 1 terletak setinggi sebagian bawah simfisis. Sini. Lalu yang ketiga ada bidang host 3, bidang yang sejajar dengan host 1 dan 2 yang terletak di setinggi spina ischiadica. Ke sini. Ini. Lalu yang terakhir ada bidang host 4, yaitu bidang yang sejajar dengan host 1, 2, dan 3 yang terletak setinggi tulang oksidis di sini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan station. Apa itu station? Station merupakan hubungan antara bagian yang paling penting presentasi dengan garis imajiner yang ditarik dari bagian spina ischiadica. Dalam station ini ada yang dinamakan dengan gyro station. Gyro station ini di mana kepala bayi atau puncak kepala bayi sudah sejajar dengan spina ischiadica. Dan bila di stasiun masih diminta 3, berarti kepala bayi masih mengambang. Tapi apalagi sudah diperas 3, kepala bayi sudah siap dilahirkan. Ini jironya. Nah, di stasiun ini terbagi menjadi beberapa bagian. Stasiun ini masih berhubungan dengan bidang hots itu ya, yang tadi 1, 2, 3, 4. Di bidang hots 1 terdapat ada min 5 dan min 4 dan min 3 station. Lalu di bidang hots 2, yaitu ada bidang min 1 dan min 2 station, bagian ini. Dan yang ketiga ada bidang hots 3, berada di gyro station atau sejajar dengan spina ischiadica. Ini sejajar kan? Lalu yang terakhir ada bidang hots 4, berada di plus 4 dan plus 5 station. Nah, lalu selanjutnya saya akan memaparkan apa itu presentasi dan posisi janin. Presentasi posisi janin, dalam istilah medis, presentasi mengacu pada bagian tubuh janin yang terletak di jalan lahir dan akan keluar lebih dahulu saat persalinan. Hal ini penting agar persalinan berjalan dengan aman bagi ibu dan janin. Nah, presentasi ini digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah rahim yang dijumpai oleh palpasi atau pada pemeriksaan dalam, misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan lain-lainnya. Presentasi janin yang normal yang paling aman untuk persalinan melalui vagina adalah ubun-ubun bagian depan atau cephalic siput anterior. Nah, presentasi ini juga ditandai dengan kepala janin berada di jalan lahir dengan ubun-ubun bagian depan straight nanda, posisi dagu janin menyentuh pada dada ibunya,
dan wajah janin juga membelakangi perut ibu. Lalu selanjutnya ada presentasi janin yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada presentasi puncak kepala. Di bagian ini, kepala ini, menurut Marni dan kawan-kawan pada tahun 2016, presentasi puncak kepala atau disebut dengan presentasi sinsiput terjadi apabila derajat defleksinya ringan, sehingga ubun-ubun menjadi besar menjadi bagian yang terendah. Pada umumnya, presentasi puncak kepala ini merupakan kedudukan yang sementara kemudian akan berubah menjadi presentasi belakang kepala. Jadi membelakangi. Lalu yang selanjutnya ada presentasi dahi. Menurut Rukia dan Lia, pada tahun 2010, presentasi dahi adalah keadaan di mana kedudukan kepala berada di antara fleksi maksimal. Sehingga dahi merupakan bagian terendah janin. Dengan presentasi dahi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor karena kemiringan anterior uterus, kontraksi pelvis, atau polihidramnion, dan abnormalitas kongenital, misalnya anencephalus. Nah, pada umumnya presentasi dahi ini bersifat sementara untuk kemudian dapat berubah menjadi presentasi belakang kepala atau presentasi muka, atau tetap menjadi presentasi dahi. Nah, oleh karena itu, apabila tidak terdapat gawat janin menunggu kemajuan persalinan, dapat dilakukan. Bila presentasi tetap presentasi dahi, maka janin tidak dapat dilahirkan lewat vagina karena besarnya diameter oksitomental yang harus melewati panggul, maka tidak seksio cesarea diperlukan untuk melahirkan dengan presentasi dahi. Jadi presentasi dahi ini tidak sangat sulit untuk lewat ke vagina ibu. Alangkah lebih baiknya kita menunggu ada perubahan di presentasi dahi menjadi presentasi kepala atau di bagian presentasi mukanya. Nah, selanjutnya ada presentasi muka, yaitu presentasi muka menurut Chung Min Han dan kawan-kawan pada tahun 2012. Presentasi muka merupakan presentasi kepala dengan defleksi maksimal hingga oksibut mengenai punggung atau muka yang terarah pada bawah. Langsung ke bawah semukanya. Seharusnya kan kepalanya di belah sini. Penyebab presentasi muka itu yaitu adanya pembesaran leher yang nyata atau lilitan tali pusat di sekitar leher dapat menyebabkan ekstensi janin anencephalus, panggul sempit, janin sangat besar, dan paritas tinggi dan perut gantung. Jadi ada beberapa penyebab kenapa presentasi mukanya itu mengenai punggung ke bawah ibu. Jadi seperti ada terlilit tali pusat atau lehernya besar, itu pun ada penyebabnya. Nah, yang selanjutnya ada presentasi bokong. Presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan bagian terendah bokong, kaki, atau kombinasi keduanya. Faktor resiko terjadi presentasi bokong adalah panggul sempit. Terdapat lilitan tali pusat atau tali pusat pendek, kelainan uterus, uterus arcuatum, uterus septum, atau ada uterus duplex. Nah, terdapat tumor pelvis minor yang mengganggu masuknya kepala janin ke pintu atas panggul, plasenta previa, kehamilan ganda. Itu menurut Manuaba pada tahun 2008. Jadi presentasi bokong ini ada beberapa penyebabnya, entah karena tali pusatnya pendek, atau ada tumor, atau juga ada kehamilan ganda atau kembar. Jadi menyulitkan ibu untuk disempit di bagian perut ibunya. Nah, yang terakhir ada presentasi bahu. Presentasi bahu adalah janin dalam kondisi melintang di dalam uterus dengan sumbu janin
tegak lurus atau hampir tegak lurus dengan sumbu panjang ibu, dan bahu sebagai bagian terendah janin. Penyebab presentasi ini yaitu dinding perut yang kendur pada multipara, kesempitan panggul, atau plasenta previa, atau juga prematuritas, kelainan bentuk rahim seperti uterus arcuatum, mioma uteri, dan kehamilan ganda. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, ada presentasi yang bokong. Jadi itu tuh kadang karena kehamilan ganda atau kembar atau juga ada kesempitan panggul. Jadi mempersulit saat kehamilan ibu. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang presentasi janin. Di sini saya akan menjelaskan posisi yang normal dan tidak normal saat persalinan. Di sini ada sungsang. Sungsang akan menyulitkan proses persalinan per vagina. Posisi sungsang adalah saat janin posisi kepalanya tetap di atas, yang seharusnya turun di bawah panggul ibu. Nah, ada beberapa macam nih tentang kelahiran sungsang itu. Yang pertama adalah sungsang total. Pada bagian posisi ini, janin seperti duduk dengan kaki bersilang di depan tubuh, sehingga kaki berada di dekat bokong bayi. Jadi si kakinya juga X membentuk X dan kakinya juga membentuk X, sehingga saat persalinan itu si ibunya jadi kesulitan untuk mengeden gitu ya. Jadi susah untuk persalinan normal. Angka baiknya terkadang ada beberapa dokter yang menyarankan untuk ibu dioperasi sesar saja. Nah, yang selanjutnya ada sungsang plank. Pada posisi ini, kaki janin berbaring lurus ke atas di depan tubuh bayi sehingga kaki dapat berada di dekat wajah. Jadi tadi itu kan X ya. Kalau yang sekarang itu yang plank, si bagian tangan dan kaki janin itu ngepal. Jadi pegangan gitu. Jadi sangat sulit untuk persalinan normal, sehingga saat ibu untuk persalinan normal itu tidak disarankan oleh dokter. Lalu selanjutnya ada sungsang pijakan. Pada posisi ini, janin memiliki satu atau kedua kaki yang menggantung di bawah bagian bokong. Jika seorang ibu melahirkan secara normal, satu atau dua kaki akan keluar lebih dahulu. Jadi sehingga pas lahiran normal itu si ibunya jadi bakal lebih kesusahan untuk keluarnya, karena takutnya kalau misalkan kita nggak tahu apa yang di dalam, jadi si salah satu kaki janin itu ada yang nyangkut kayak gitu. Jadi kita itu harus benar-benar eh, mengeluarkan janin dengan pelan-pelan sekali. Namun lebih baiknya disarankan untuk persalinan sesar saja. Nah, di sini ada jenis posisi bayi yang normal. Ada beberapa bagian, selain sungsang juga ada posisi anterior, di mana posisi ini posisi terbaik untuk janin sebelum persalinan. Mayoritas janin masuk ke posisi ini sebelum persalinan dimulai. Posisi ini juga berarti kepala janin turun ke panggul menghadap ke belakang ibu. Pas banget. Jadi untuk langsung masuk ke jalan lahirnya eh, si ibu ini dan mempermudah persalinan normal. Punggung janin akan menghadap ke perut ibu. Posisi ini berarti kepala janin dapat diselipkan, memungkinkan bagian atas untuk menekan leher janin atau rahim yang mendorong untuk membuka jalan selama persalinan. Ada terdapat dua jenis anterior, yaitu oksiput kiri anterior, yaitu janin yang sedikit ke kiri. Ada juga oksiput kanan anterior, janin sedikit ke kanan. Namun di posisi anterior ini lebih mempermudah ibu untuk melakukan persalinan normal karena sudah langsung ke jalan lahirnya ibu. Selanjutnya ada posisi posterior,
Yang tadi itu kan anterior, yang sekarang itu posterior. Di mana pada posisi posterior ini kepala janin menghadap ke bawah, tetapi wajahnya akan berhadapan dengan perut ibu. Jadi bukan punggung ibu. Ini juga biasanya disebut dengan posisi occiput posterior. Saat persalinan, sekitar per 10 hingga per sepertiga bayi berada dalam posisi ini. Bayi yang lahir dalam posisi ini seringnya memerlukan waktu persalinan yang lebih lama dan sakit punggung yang lebih parah. Jadi kalau tadi itu mungkin si bayinya itu lebih langsung keluar ke jalan lahir, namun untuk posisi posterior ini langsung ke jalan lahir, namun bakal menyebabkan efek sampingnya ke si ibu atau kayak sakit punggung gitu. Nah, sama seperti posisi anterior juga. Posisi posterior juga memiliki dua jenis, yaitu ada posisi left occiput posterior, itu wajah bayi menghadap ke depan sebelah kiri. Lalu yang kedua itu posisi janin di kanan, right occiput posterior. Nah, wajah bayi akan menghadap ke depan sebelah kanan atau menghadap ke paha kiri ibu. Lalu selanjutnya ada posisi transversal. Posisi ini juga dikenal dengan sebagai posisi berbaring secara horizontal dalam rahim. Kebanyakan janin itu akan menetap pada posisi ini dalam minggu-minggu atau hari-hari menjelang persalinan. Jika janin masih dalam posisi berbaring, seperti ini, posisi transversal, melintang tepat sebelum kelahiran, persalinan sesar akan diperlukan. Tanpa kelahiran sesar akan ada resiko darurat medis yang dikenal sebagai prolaps tali pusar. Jadi, posisi transversal ini akan mempersulit persalinan normal dan pastinya dokter atau bidan tenaga medis lainnya akan menyarankan ibu untuk persalinan sesar karena akan mempersulit persalinan saat itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dan ukuran panggul saat kepala janin melewati panggul. Mekanisme ini sangat diperlukan mengingat diameter janin yang lebih besar harus berada pada satu garis lurus dengan diameter paling besar dari panggul. Itu menurut Sumarah 2008. Nah, di mekanisme persalinan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Persalinan normal terjadi beberapa gerakan janin ketika berada dalam posisi belakang kepala. Gerakan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada engagement. Terjadi ketika diameter birapariatal janin telah masuk melalui pintu atas panggul secara sinclitimus dan sinclitimus anterior dan posterior. Lalu yang selanjutnya ada penurunan kepala. Terjadi bersamaan dengan mekanisme lainnya. Penurunan otot merupakan hasil dari kontraksi otot-otot abdomen, tekanan cairan amnion atau air ketuban, tekanan langsung pundus pada bokong janin, dan ekstensi serta penelusuran badan atau tulang belakang. Selanjutnya di sini ada fleksi. Terjadi ketika kepala janin bertemu dengan tahanan, yaitu serviks, kemudian sisi dari panggul, dan akhirnya dasar panggul. Nah, yang selanjutnya ada rotasi dalam atau putaran aksi dalam, yaitu merupakan putaran terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai di bawah simfisis.
Gerakan ini upaya janin untuk menyesuaikan dengan bidang tengah panggul. Lalu yang selanjutnya ada ekstensi, merupakan ketika ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis pubis sehingga mengarah ke depan sesuai dengan sumbu jalan lahir. Selanjutnya, ubun-ubun kecil akan semakin tampak dan bekerja sebagai hemoklokion atau pusat gerakan, maka akan berangsur-angsur lahir ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dan dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Si bayinya udah mau jalan keluar. Rotasi atau putaran faksi luar. Setelah terjadi putaran faksi luar merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Jika ubun-ubun kecil pada awalnya di sebelah kiri akan memutar ke sebelah arah kiri dan begitu juga sebaliknya. Rotasi luar. Bahu anterior berfungsi sebagai hemoklokion untuk melahirkan bahu belakang. Bahu depan terlihat pada oposisium pulpa vagina yang menyentuh bagian di bawah simfisis pubis, dan bahu posterior menghubungkan perineum lahir dengan fleksi lateral setelah bahu lahir. Bagian badan janin lahir secara keseluruhan mengikuti sumbu janin lahir. Ini hampir udah mau keluar nih. Jadi si janinnya itu awalnya harus dari kepala dulu, baru tangan dan kaki. Jadi bagian yang paling sulit dulu, kepala kan besar ya, jadi lebih sulit dulu keluar bagian ini. Dan jadi akan mempermudah keluar kaki dan tangannya janin. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.